Halo teman-teman, selamat siang. Kita hari ini akan berbincang-bincang dengan peserta lomba dongeng kemarin Jumat tanggal 30 Januari tahun 2026. Yang pertama kita akan mengobrol dengan peserta lomba dongeng dari kelas 2. Silakan perkenalan. Hai teman-teman, nama saya Alisha Oktarosa Prasita dari kelas 2. Oke Alisha, yang kemarin judul dongeng apa yang kamu bawakan? Kemarin aku membawa judul Si Tukang Kunci dan Dua Muridnya. Seperti apa sih cerita yang kemarin itu? Intinya adalah seorang tukang kunci yang ingin memilih ahli warisnya. Dan ada dua murid yang bernama Cibu dan Bagas. Tapi Cibu membuka kotaknya dan melihat isinya. Padahal tugasnya tukang kunci hanya membuka saja, tidak melihatnya. Jika seorang tukang kunci melihat, itu telah melanggar etika. Dan bisa membuat dia menjadi seorang pencuri. Wah, bagus sekali ceritanya. Jadi Alisha, kita harus mengerjakan tugas sesuai aturan. Jika tidak, kita akan terjerumus ke hal yang buruk. Bukankah begitu, Alisha? Benar sekali Mbak Galuh, kita harus bersikap sesuai aturan agar kita selamat. Itulah teman-teman, kisah yang disampaikan oleh Alisha. Intinya kita harus bersikap sesuai aturan agar selamat dunia dan akhirat. Terima kasih Alisha, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa, Assalamualaikum. Dadah. Dan selanjutnya kita masih dari kelas 2. Silakan memperkenalkan diri. Teman-teman, nama aku Zaki Ataya Mahendra. Aku dari kelas 2. Oke Zaki, kemarin kamu membawakan cerita judul apa? Tentang timun emas. Oke, seperti apa sih ceritanya? Intinya, Mbak Rondo yang tidak punya anak, dia ingin punya anak. Saat bertemu raksasa, raksasa mengabulkan permintaannya. Raksasa memberinya biji timun emas. Setelah ditanam oleh Mbak Rondo, tumbuhlah buah timun yang sangat besar. Di dalamnya muncul bayi perempuan yang cantik, namanya timun emas. Tapi sesuai perjanjian kita remaja, harus dikembalikan lagi ke raksasa. Setelah timun emas 17 tahun berlalu, raksasa kembali untuk mengambilnya. Rondo tidak tega menyerahkan anaknya. Akhirnya dia menyuruh timun emas lari dengan membawa 4 benda sebagai senjata. Setelah dikejar raksasa, timun emas melempar benda itu satu persatu. Sampai benda ketiga, raksasa itu bisa lolos. Benda terakhir yaitu terasi. Timun emas melempar terasi. Tempat terasi itu berubah menjadi kubangan lumpur. Raksasa pun tenggelam di dalam lumpur. Akhirnya Mbak Rondo dan timun emas itu bahagia. Wah, seru sekali Zaki, itu ceritanya. Berarti dari cerita kamu pesan apa yang kita dapatkan? Kita harus mempunyai keberanian dan kecerdasan untuk menghadapi setiap tantangan. Wah, hebat sekali kamu Zaki. Terima kasih ya ceritanya. Kita tunggu dongeng dari kamu selanjutnya. Oke Mbak Galuh, siap. Sampai jumpa lagi teman-teman. Selanjutnya kita bawakan dari pendongeng dari kelas 3. Silahkan perkenalkan namamu. Teman-teman, namaku Nadine Dika Safa, aku dari kelas 3. Oke Nadine, kamu kemarin bercerita tentang apa? Saya bercerita tentang burung gagak dan burung merak. Wah, pasti menarik ya. Coba kamu ceritakan sedikit. Jadi Mbak Galuh, inti dari dongeng yang kemarin saya bawakan adalah seekor merak yang sangat sombong. Dia merasa dirinya paling bagus dan bulunya paling cantik. Sedangkan burung gagak menurutnya sangat jelek, bulunya hitam dan buruk. Lalu apa yang dilakukan burung merak kepada burung gagak? Burung merak selalu mengolok-olok burung gagak. Apakah burung gagak marah? Oh, tentu tidak Mbak Galuh. Burung gagak tidak membalas perbuatan burung merak. Tapi, suatu hari terjadi kemarau yang sangat panjang. Semua hewan kelaparan dan kehausan, termasuk burung merak. Dia sangat stres, kurang makan dan kehausan. Sampean tahu, Mbak Galuh, siapa yang menolong burung merak? Siapa ya Nadine? Yang menolong burung merak adalah burung gagak. Padahal dia selalu diolok-olok. Tapi dia tetap membantu burung merak yang kehausan. Wah, baik hati sekali ya burung gagak itu. Iya Mbak Galuh, burung gagak memberi burung merak makanan dan air. Aku tahu itu selanjutnya. Pasti burung merak menyesal dan tidak mau mengolok-olok burung gagak lagi. Tepat
sekali Mbak Galuh. Sejak itu burung merak malu dengan perbuatannya. Dia minta maaf kepada burung gagak. Burung merak menyesali perbuatannya dan dia berjanji kepada burung gagak tidak melakukannya seperti itu lagi. Wah, bagus sekali Nadine. Jadi teman-teman, kita tidak boleh sombong apa yang kita miliki karena suatu saat kita pasti akan menyesal. Dan kemungkinan kita tetap akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Terima kasih Nadir untuk kisahmu hari ini. Sama-sama Mbak Galuh. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah. Sekarang kita akan ngobrol lagi dengan teman kita dari kelas 4. Silahkan memperkenalkan diri. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ignes. Saya dari kelas 4. Ignes, kemarin waktu kamu lomba mendongeng, cerita apa yang kamu bawakan? Cerita lagu dari Raja. Wah, seperti apa itu ceritanya? Begini Mbak Galuh, dulu itu ada seorang saudagar yang kaya raya. Dia mendapatkan harta yang melimpah ruah itu dari ayahnya yang sudah meninggal. Tapi sayangnya saudagar itu pemalas, dia tidak mau bekerja. Hobinya berfoya-foya dan makan-makan bersama teman-temannya. Wah, itu tidak bisa dicontoh ya? Iya. Terus selanjutnya seperti apa? Suatu hari terjadilah banjir bandang. Semua harta milik saudagar itu hanya terbawa arus banjir. Lalu saudagar itu setelah semua hartanya hanyut terbawa arus banjir, saudagar itu kenapa? Dia menjadi jatuh miskin dan tidak punya apa-apa lagi. Menurut istrinya, dia harus meminta tolong kepada orang lain. Menurut nasihat istrinya, dia harus meminta tolong kepada teman-temannya. Apakah temannya mau menolong? Tidak mau. Tidak ada satupun teman yang mau menolongnya. Akhirnya istrinya menyuruh suaminya meminta tolong kepada raja. Dan raja diberi labu. Menganggap labu itu tidak penting, ia mengasih kepada pengemis. Lalu istrinya meminta bantuan kepada raja lagi. Raja pun kaget. Kemarin sudah dikasih labu, kenapa sekarang kok minta lagi? Ternyata labunya dikasih kepada pengemis. Lalu raja mengatakan kalau di dalam labu itu sudah diisi emas. Saudagar pun menyesal. Tapi si raja memberi labu lagi kepada saudagar yang sudah diisi emas. Tapi lagi-lagi ketika melewati sungai, ia terjatuh dan terpleset. Labunya terbawa arus sungai. Saudagar itu pulang tanpa membawa apa-apa. Istrinya menjadi sadar. Suamiku, mungkin kita tidak boleh berharap kepada manusia. Mari kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Lalu, apa yang dilakukan suami istri tersebut? Ia berjualan kecil-kecilan di depan rumahnya. Jualan apa? Sayur-sayuran, buah-buahan. Apakah mereka berdua berhasil? Berhasil. Ia menjadi kaya raya lagi. Setelah kaya raya, apa yang dilakukan saudagar tersebut? Dia tidak mau lagi berfoya-foya. Dia menghargai karena harta yang didapat hasil kerja keras. Maka dia lagi tidak mempunyai sifat yang berfoya-foya lagi. Oke Ignes, terima kasih dengan kisahnya ya. Iya. Sampai jumpa lagi dengan kisahmu berikutnya. Iya Mbak Galuh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dadah. Teman-teman, saatnya saya untuk mengulas kembali cerita atau dongeng tentang Datu Menangis. Langsung intinya saja ya. Intinya, ada seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Jika dia meminta sesuatu, keinginannya harus terpenuhi. Jika tidak, dia akan melontarkan kata-kata yang tidak pantas. Suatu hari, dia meminta dibelikan untuk baju baru. Tetapi ibunya masih kelelahan dari ladang ingin berganti baju dulu. Tapi dia tidak mau menunggu. Dia langsung memarahi ibunya dan dia ingin segera berangkat ke pasar. Saat di pasar, ibunya terpaksa menjual semua perhiasan pemberian almarhum suaminya. Setibanya di rumah, ibunya tidak sengaja menjatuhkan pakaian baru-baru itu. Lalu anaknya bukannya membantu, malah memarahi ibunya dengan melontarkan kata-kata yang tidak pantas. Dia memarahi ibunya karena baju barunya rusak semua sebelum ia coba. Akhirnya sang ibu pun sudah lelah oleh sikap sang anak. Ibu pun menangis dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Lalu tiba-tiba hujan badai, langit menjadi gelap gulita dan
Tiba-tiba sang anak yang ketakutan mencoba berlari ke pelukan sang ibu, tetapi langkahnya terhenti. Perlahan-lahan kakinya berubah menjadi batu. Hanya tangis yang terdengar. Dan akhirnya seluruh badannya berubah seutuhnya menjadi batu. Pesan moral dari cerita ini adalah kita tidak boleh membangkang dan berbuat buruk kepada kedua orang tua kita. Jika kita melakukan itu, kita akan mendapatkan karma. Mari kita membahagiakan kedua orang tua kita, teman-teman. Kedua orang tua kita ya teman-teman, selagi kedua orang tua kita masih ada di dunia. Jika kedua orang tua kita telah meninggal, kita harus berbakti dengan cara mendoakannya agar mereka tenang di alam sana. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.